Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dan Bapak Agus Sugianto. Bapak Agus Sugianto seperti yang kita kenal, beliau adalah salah satu kepala sekolah di SDN Panongan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kali ini ada yang spesial. Pembahasan kali ini bukan lagi tentang budaya. Karena konten-konten sebelumnya memang channelnya itu di Apoy Madura, Bang. Tapi sekarang kita bangun channel baru yang spesifik untuk podcast saja. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, terlebih dahulu kita akan tanyakan bagaimana kabarnya Bapak Agus Sugianto. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Ini sebenarnya timbul penasaran juga Iya, saya. pertanyaan gitu ya. Iya, timbul satu pertanyaan, Iya. dua penasaran karena Iya. tempo hari saya sangat gembira. Bang, ada kabar gembira bang. Channel kita Apoy Madura sudah dapat monet kan? Sudah. Ya memang betul bang. Memang subscribernya sudah lebih dari 10.000. 12.000 kalau nggak salah. Terus jam tonton publik itu sudah mencapai target yaitu 4.000 jam tayang. Ketika diajukan monetisasi, ternyata langkah kedua itu ada tulisan merah bahwa traffic ditutup adsense-nya karena traffic tidak valid katanya. Memang kemarin ada teman yang mengupayakan untuk meningkatkan jam tayang pada channel Apoy Madura lewat VPN. Ternyata memang terdeteksi oleh pihak YouTube. VPN itu merupakan aplikasi yang berbayar tapi ilegal memang, sehingga terdeteksi oleh YouTube Apoy Madura, channel Apoy Madura seakan-akan seolah-olah dilihat orang-orang luar gitu. Sehingga diharapkan nanti iklan-iklan yang masuk dalam bentuk dolar gitu. Tapi ternyata memang permainan-permainan semacam itu terdeteksi dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pihak YouTube. Makanya kembali saya membangun channel baru dari bawah lagi. Ya memang channel ini dulunya khusus untuk podcast dengan para pasien dari terapi Banyurip. Karena memang subscribernya sudah juga banyak, lumayan ada sekitar 200 sekarang. Akhirnya kembali digali dengan saya karena sayang membuatnya, kalau dibuang sayang. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kita tetap semangat bang. Pasti semangat. Karena apapun memang Iya apa enggak? Nih sebelum wawancara saya gantian. Ini saya yang wawancara. Iya. Itu ngomong-ngomong berapa tahun? Sudah berjalan 5 tahun itu bang membangun Apoy Madura. Karena memang ada ketertarikan saya masyarakat Madura khususnya, bahwa lebih banyak orang lebih senang menonton ketimbang membaca. Makanya di samping website Apoy Madura saya selingi dengan YouTube. Dengan video-video karena nanti dikaitkan dengan saya ke website saya. Tapi ya begitulah perjalanan jadi seorang YouTuber bang. Memang suka dukanya luar biasa. Bahkan ada teman YouTuber yang sudah dapat silver button gitu kemarin, 2 itu Kecamatan Baru ini, Tanah Air. Memang dia juga sudah dua channel yang kena banned juga katanya dengan pihak YouTube. Ya bermain VPN itu. Akhirnya memberi motivasi sama saya bahwa jangan main-main kalau dengan YouTube. Jalani saja, konten saja biasa katanya. Natural. Mengalir saja. Jangan dipaksakan. Iya kan kadang-kadang komentar juga
pakai aplikasi, Ya. motor banyak, ternyata cuma robot. Bahkan kemarin itu ada teman saya juga pakai aplikasi untuk memberikan apa emoji Iya, atau emoticon. stiker. Iya, emoticon. Nah, itu ada aplikasinya juga bang yang dijual. Memang kadang-kadang ada tutorial yang saya bilang terlihat sesat kadang-kadang. Oh, Iya memang menjerumuskan. memang ada bang. Bahkan saya dulu pernah itu katanya aman, tapi ternyata ya kena itu. Terus ada juga aplikasi yang katanya bagus untuk meningkatkan jam tayang dan apa subscriber katanya. Tapi ternyata setelah dicoba ya juga kurang bagus. Akhirnya tidak direkomendasikan dengan YouTube. Termasuk ada kan bahkan di TikTok, bahkan ada di Tokopedia, di Lazada, membeli subscriber itu. Iya, follower gitu. Iya, itu juga berbahaya juga, berbayar juga. Berbahaya juga untuk kelanjutan. Iya, channelnya itu. Iya, karena apapun kecanggihan teknologi memang di sana pihak-pihak developer juga punya kecanggihan juga, Bang. Akhirnya channel-channel yang memang menggunakan jalur hitam instan ya. Makanya seperti yang punyanya siapa sampean itu yang apa TikTok ya kemarin gitu ya. Ya kan ngambil asal comot ya. Aduh ngambil reel saya karena saya nggak bisa buat reel asli, kadang-kadang konten-konten reel dari orang lain. Saya download, saya beli kaptur baru, baru. Terus audionya di setting, di edit juga ya. Iya. Tapi ternyata juga ada yang punya hak paten. Padahal followernya sudah banyak. Banyak sudah. Jadi tinggal berapa langkah lagi untuk dimonet itu. Iya. Jadi saya ambil 2 konten dari lucu luar negeri. Arab Saudi kalau Arab Saudi, iya. Saya ambil karena lucu. Dan ternyata punya hak cipta, akhirnya klaim cipta. Jadi turun langsung drastis. Yang biasanya sekitar persentase 80 turun ke kalau nggak 60-70. Iya, luar biasa, sangat signifikan turunnya. Padahal 2 cuma. Penyakitnya 2 ya. Saya nyomot 2 reel cuma. 2 reel. Memang sangat luar biasa ya. Ketat memang saat ini developer atau penyelenggara dari pihak pemilik sosial media itu, Bang. Bahkan bukan hanya YouTube, TikTok dulu yang lagu-lagu tidak diklaim hak cipta, sekarang ngeklaim juga. Ada aturan baru, Bang. Ada aturan baru, dibisukan. Baiklah pemirsa dari channel Pendopo saat ini. Channel Pendopo. Latarnya Apoy Madura. Karena baiklah pemirsa Pendopo, saat ini pembahasan kami saya akan bertanya-tanya tentang karir dari Bapak Agus Sugiarto, karena Bapak Agus Sugiarto memang untuk di wilayah Kabupaten Sumeneb beliau sangat diperhitungkan dari banyak sisi gitu ya, baik dari sisi akademik para siswanya, juga dari sisi sosial budaya dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak Agus Sugiarto selaku kepala sekolah ini tentunya banyak jurus-jurus jitu atau trik-trik tertentu yang keinginan akhirnya yaitu untuk memajukan dunia pendidikan. Tapi sebelum itu kita akan flashback dulu tentang awal mula Bapak Agus Sugiarto ketika menjadi seorang pendidik atau guru. Bagaimana cerita awal mulanya? Ya, ini bukan cerita suka duka. Tapi duka. Iya. Iya, betul. Suka duka. Seperti Bang Yankai ketahui bahwa kita memang SMA sama ya. Dari SMP sama ya. SMP, Cuma SMP SD-nya berbeda SD ya. berbeda.
beda sekolah kosongan 1, Bang Kai saya kosongan 3. Kemudian SMP. SMP-nya sama SMPN 1 pasongan angkatan ketiga. Kemudian di SMA sama juga. Masuk angkatan ketiga juga. Iya, tahun 88 lulus 91 angkatan ketiga. Jurusannya juga sama. A2. Jurusan biologi A2. Pada waktu saya keluar tahun 91. Sering bareng memang, kumpul bareng, sering kemana-mana gitu. Iya. Nah, itu saya nganggur lama, Bang. Iya. Dari tahun 91 nganggur. Nah, ini kalau cerita nganggur ini sebenarnya pada waktu itu saya kan ayah saya seorang ayah saya dulunya guru, kepala sekolah, kemudian dipromosikan menjadi dulu istilahnya kepala ranting. Atau kepala UPT sekarang. Nah, sejak ayah saya meninggal, kemudian semangat saya untuk melanjutkan kuliah betul, langsung padam. Iya. Tidak ada sama sekali. Iya. Karena kan sudah tidak ada sosok ayah. Siapa yang membiayai? Saya pikir kan cuma biaya, Bang. Biaya betul biaya. Saya ingat betul waktu itu pensiun janda ibu saya 58.500 untuk menghidupi tiga bersaudara. Akhirnya saya patah semangat. Padahal tidak sombong. Jadi saya dari SMP sampai SMA selalu peringkat kan, Bang. Rata-rata peringkat Bapak Agus ini di 3 besar gitu ya. 3 besar dari SMP ya. Dari SMP sampai SMA 3 besar. Nah, ketika saya meninggal kemudian saya patah semangat. Saya berhenti dari tahun 91. Lulus. Setelah itu tidak melanjutkan. Saya membantu menjadi pelayan toko emas. Iya, betul. Kebetulan kakek paman jadi saudaranya kakek saya. Adiknya kakek saya itu punya toko emas. Jadi saya jadi pelayan di situ. Jadi pelayan ya setiap hari dapat 25 30 ribu dulu. Jadi pelayan selama rentang waktu beberapa tahun itu. Setelah itu kemudian paman saya Bapak Abu Saidi Alwan itu kepala sekolah MTS. Oh iya, MTS Istiqmalul Najah. Pasongsogan. Pada waktu itu kebetulan guru mata pelajaran biologi kosong. Guru mata pelajaran biologi kosong. Kemudian tahu mungkin latar belakang saya yang juga SMA jurusan biologi. Mungkin tahu peringkat saya 3 besar terus. Kemudian saya ditawari untuk ngajar di MTS Istiqmalul Najah. Sangat lucu kan? Iya. Lulusan SMA ngajar SMP. Memang dulu, Bang, sekolah SMA zaman kita itu sudah bonafit, Bang. Sudah luar biasa penampilan kita, Bang. Beda kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu sekolah SMA sudah luar biasa karena di daerah Sumeneb masih belum, ya mungkin ada perguruan tinggi tapi tidak seberapa. Hanya orang-orang tertentu yang kuliah. SMA cuman dulu zaman saya dibatasi 1 perkawedanan. Dulu. Perkawedanan 1 SMA. Jadi 4 kecamatan masuk ke situ. Bahkan pada waktu saya SMA kan dari Kalianget masuk. Dari Sumeneb masuk SMA. Bahkan dari Pamekasan, Bluto masuk. Pasian Pamekasan masuk juga. Jadi memang langka. Memang waktu itu 2 sekolah negeri yaitu SMA 1 yang dulu, terus SMA Bunten. Memang ini sistem danim dulu, Bang, daftar evaluasi murni. Jadi tidak ada permainan lagi. Walaupun anaknya siapa danimnya rendah, ya tidak masuk ke SMA negeri. Dilempar ke SMA Bunten. Enggak, dilempar ke SMA. Ya, enggak Bunten. Dia SMA Bunten sistem danim juga. Enggak masuk SMA Bunten baru ke swasta. Iya. Dulu yang ada swasta zaman kita itu SMA Muhammadiyah, SMA PGRI, juga SMA apa itu? SMA Yayasan Pesantren juga. Dulu.
sangat-sangat. Nah, setelah itu saya ngajar dari lulus itu tahun 91 saya ngajar. Saya ngajar tahun 96 nganggur. Iya. Karena itu kerja pelayan toko emas. 96 saya ditawari untuk jadi guru. Berarti rentang waktu 3 tahun. 91 96. 5 tahun. Rentang 5 tahun ya. 5 tahun nganggur. Kerja jadi pelayan toko. 96 saya ngajar di MTS, ngajar biologi. Jadi setelah ngajar kemudian saya pada waktu itu ada orang yang sangat berjasa pada saya, yaitu memberi pengetahuan tentang administrasi. Iya. Itu Bapak Samsul Arifin Pancung. Pancung ya, Pancung almarhum guru saya, guru SMP kan? Guru SMP, guru agama. Kebetulan kumpul di MTS. Beliau kepala sekolah saya, dialah yang mengajar saya tentang administrasi kantor. Mesin zaman itu mesin ketik taktok. Iya. Susah sekarang. Iya, mesin taktok. Kalau salah itu pakai ketik ditiup supaya cepat kering. Dari pengajar biologi kemudian saya dipercaya menjadi kepala tata usaha. Ada nilai kepercayaan. Ya, ada nilai kepercayaan. Guru-guru yang lain gitu ya. Jadi saya menjadi KTU. Setelah menjadi KTU saya juga disuruh ngajar di Alia. Waktu itu Alia sudah ada, Bang. Sudah ada. Iya. Tapi muridnya sedikit, Bang. Muridnya sedikit, 12. Iya. Ini kan lumayan sudah. Iya, lumayan ya. Nah, lucunya juga terjadi lucu. Masa saya yang lulusan SMA ngajar SMA. Istilahnya jeruk makan jeruk gitu ya. Iya. Ya mungkin dulu tidak ada rotan akar pun jadi. Iya. Memang zaman kita, Bang, waktu itu memang untuk jadi guru untuk warga Pasongsongan saja banyak yang nggak mau, Bang. Karena pendapatan ya memang jauh dari api, panggang dari api gitu. Makanya banyak orang yang Pasongsongan jadi nelayan gitu. Sopir dulu, mobil-mobil itu ya. Jadi untuk ngajar itu gak kepikir ke sana. Jadi pada waktu itu honornya masih saya ingat betul, honornya 13.000 satu bulan, karena saya waktu itu masih bujang. Iya. Ya saya kasih kadang-kadang dikasihkan murid ya beli asawan apa. Iya. Jadi merangkap dari MTS juga Alia. Selain kepala tata usaha. Bahkan saya pernah merangkap kepala tata usaha 2 di 2 lembaga, Bang. Iya. Di alihannya Bapak Ahmad Kandar. Iya, ini guru SMA. Jadi saya KTU Sanawiyah, KTU Alia juga. Merangkap juga. Bahkan pada waktu itu juga setelah dari KTU Alia saya juga pernah Pak Kantar diangkat pegawai negeri. Iya. Saya dipercaya untuk menjadi PLT kepala sekolah. Alia. Ketika Pak Kantar sudah diangkat menjadi PNS. Tidak main-main. Walaupun lulusan SMA ya. Memang dulu tidak berbicara kuantitas, Bang. Tidak berkualitas kalau dulu ya. Jadi ya bukan terpaksa lagi ya. Ya mungkin karena saya sudah biologi. Iya. Apa kan saya kan latar belakang A2 biologi. Saya di SMA juga ngajar biologi. Di sanawiyahnya ngajar fisika sama biologi. Jadi sesuai dengan penjurusan saya pada waktu di SMA. Jadi bahkan pada waktu itu pada tahun 2002 diangkat 96 masuk 2002 saya berkeluarga. Tahun 2022 berkeluarga. Nah, otomatis ketika berkeluarga beban bertambah. Iya, otomatis karena menanggung anak orang. Iya. Menanggung anak orang. Iya. Jadi waktu itu gajinya tetap 13.000. Tambah ya? Tambah karena sudah. Ada di Alia.
Berarti 26.000. Bisa, karena apa? Karena saya KTU itu dapat tunjangan lain. Ya. Jadi intinya saya menambah jabatan. Intinya jujur saja untuk nambah income penghasilan. Karena sudah berumah tangga. Iya betul. Untuk membiayai hidup. Bahkan pada waktu itu saya masih bergantung penuh sama ibu saya. Iya. Walaupun ibu Pak Sampian itu gaji dari pensiun juga ya. Iya, masih bergantung pada ibu saya. Jadi setiap bulan disuplai beras gitu ya. Disuplai susu anak saya pada itu. Saya juga disuplai beras, gula dan sebagainya. Karena apa? Karena fisik saya lemah kan, beda dengan dua saudara yang lain. Jadi saya tidak mungkin bisa bekerja yang berat-berat. Saya ngajar cuma. Kemampuan saya ngajar. Itu bekerja berat itu sampean tidak bisa. Tidak. Yang mustahil. Jadi ibunda sampean itu akhirnya memberikan bantuan itu ikhlas sebenarnya karena dipandang sampean sudah tidak mampu untuk bekerja keras. Jika bercerita, saya sukuan di banyak sekolah. Waktu itu tahun berapa itu? Waktu sudah menikah ya? Iya, sekitar tahun 2002. Setelah itu saya juga diminta untuk ngajar bantu ngajar di madrasah di Yayasan Al-Falah cabang di Dempo Barat ya, itu kan buka pertama di Sotera Sanawiyahnya Sotera itu anaknya kayak Holil Kawakib itu masih buka pertama, tidak ada lokal, pinjam lokal di SDN Sotera 1. Itu paman saya kepala sekolah. Saya pun bantu suruh ngajar biologi. Ngajar di situ saya. Ngajar di situ. Padahal saya kan nggak tahu sepeda motor. Jalan kaki itu gimana? Pernah jalan saya separuh jalan. Berarti si ke sana itu sekitar 10 kilo, Bang. 7 kilometer ya. Ya pernah jalan saya sampai Mangrobu. Jalan ternyata ada murid digonceng murid. Sana ngajar juga. Kemudian saya juga ngajar di MI Alihlas. Di mana itu? Mangrobu. Oh ya, Bang Rebu. Ngajar di sana juga. Masuk desa Panaungan ya. Panaungan. Kemudian saya juga ngajar di SDN Sotera 1 Sukuan juga. Di Pak Darso itu Sukuan di sana. Saya juga pernah ngasukuan di SDN Panaungan 2 dekatnya di Alihlas. Oh iya, Pak. Bang Rebu juga ya. Iya. Jadi pokoknya demi income, demi dapur mengepul gitu. Suka dukanya ditempuh kadang-kadang dengan jalan kaki. Perjuangan. Karena apa? Karena sepeda motor nggak bisa. Untuk ngojek nggak ada ojek dulu, Bang. Ojek nggak ada juga. Walaupun ada juga berat di ongkos. Nggak mau lah 5.000 ke sana. Iya, orangnya berapa? 5.000 PP itu nggak mau orang ke sana. Jalannya betul letak. Beruntung pada waktu saya sukuan di SDN Panaungan 2, kepala sekolahnya Pak Joko Sutrisno. Luar biasa baiknya. Jadi saya kalau ngajar ngojek, bonceng berdua dengan beliau. Oh iya. Pak Tris gitu ya. Pak Tris. Iya. Almarhum juga. Bonceng berdua dengan Pak Tris. Kemudian setelah saya juga dari SDN Sotera 1, saya juga sukuan di Sotera 1. Juga bonceng dengan guru yang dari Tampru, Pak Sarkawi. Pak Sarkawi. Iya, dibonceng kan. Iya. Jadi luar biasa kalau pengorbanan guru-guru zaman dulu ya. Kemudian pada tahun 2002 ada cabang PCNU, Yayasan LP Ma'arifnya. Kerjasama dengan Pemda menggolkan suatu program yaitu beasiswa untuk madrasah. Beasiswa untuk S1 untuk guru madrasah. Pada itu ketua PCNU-nya Kiai Ilyasi Sirat. Ya. Bupatinya Kiai Ramdan Sirat.
saudaranya kakaknya. Jadi menggulkan yaitu S1 untuk guru madrasah. Beasiswa. Iya. Penuh full. Nah, saya iseng-iseng juga. Coba ikut ada tesnya, Bang. Iya. Saya ikut tes seleksi. Saya pada waktu itu bersama dengan Bapak Ahmad Kusairi, Pak Say. Iya, ketua LTN. Iya. Berarti waktu seleksi itu dari Pasongsokan banyak juga. Kabupaten Sumeneb itu. Satu kabupaten Sumeneb. Untuk mendapatkan porsi berapa? Sedikit cuman mahasiswa yang akan direkrut. Iya, jadi kurang lebih 100. Jadi istilahnya ada 2 wilayah. Ada kampus timur, ada kampus barat. Kampus barat itu misalnya lewat Lentang, Bulu-Bulu, Prake itu masuk kampus Sumeneb, masuk kampus sana. Kampus timur, Songsongan, Ambuntan, Dubaru, Daso, Top Batu Putih itu masuk kampus timur. Oke. Ya. 50-50 kalau tidak. Kalau tidak keliru. Ngambil 100 pada waktu itu. 100. Jadi 25-25. 25-25. Iya. Alhamdulillah saya lulus dengan Pak Say. Lulus yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi Anukaya, Stika Gulu-Gulu dulu ya. Stika Gulu-Gulu. Ya dulu Stika namanya. Stika ya. Stika Anukaya Gulu-Gulu. Pada waktu itu jurusan yang saya masuki itu jurusan PGMI, PGSDI. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Islam. Itu baru pertama ada. Baru buka. Stika baru buka. Jadi saya masuk di situ. Jadi kalau kampus barat kuliahnya di kantor Adi di Stika. Untuk mahasiswa yang timur kuliahnya di kantor NU. Sumeneb. PCNU Sumeneb ya. Jadi saya pada itu selain ngajar di madrasah, jadi saya kuliah seminggu 2 kali. Senin apa? Ada pokoknya seminggu 2 kali berangkat. Udah sama Pak. Berangkat pagi sore pulang. Terus seminggu 2 kali. Akhirnya ditempuh berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Kemudian tahun 2004 saya lulus. Nah, ini juga hal yang mustahil. Iya. Jadi saya yang tidak punya latar belakang pendidikan agama. Kan saya dari umum. Iya. Ternyata saya itu ada jurusan dari PGTK, PGRA, ya kan, PGTK, PGRA, PGSD, MI. Ternyata saya peringkat 1 untuk yang PGSD, PGMI. Sekabupaten? Iya, waktu itu. Sekabupaten untuk wilayah timur? Iya, semua. Timur Barat. Kan wisudanya di Stika. Iya. Gak nyangka saya yang ikut pada waktu itu adalah ibu saya sama istri saya. Gak nyangka, tahu-tahu dipanggil ke depan karena nilai tertinggi. Kaget saya, kok bisa katanya? Soalnya permasalahannya latar belakangnya sampean pendidikannya SMA. Seandainya kalau sanawiyah atau aliyah mungkin memang bisa dimaklumi, Pak. Hal yang mustahil gitu. Iya itu. Di depan alhamdulillah ya Allah bisa salaman salim dengan Kewaris Ilyas. Pada waktu itu ketuanya Kewaris Ilyas, Stika pertama. Rektornya mungkin ya. Iya, ketua kan. Kalau Stika kan kalau sekolah tinggi ketua. Kalau universitas atau rektor kan. Rektor ya. Ke depan lulus tahun 2004 lulus saya. Bingung sudah kerja apa 2004. Sudah ijazah. Iya, sudah ijazah di tangan, sudah ijazah. Nah, kemudian waktu itu tahun 2005 ada CPNS. Iya, besar-besaran. Sekabupaten Sumeneb. Baik di Kemenang. Pada waktu itu bersamaan, baik di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumeneb. Buka. Yang buka pertama kali Kemenang. PGMI. Dan pas buka ijazah saya belum keluar. Agak lama ya. Agak lama. Aduh,
ini ijazahnya PGMI tapi kok ijazahnya nggak keluar. Bahkan ada teman yang nangis, protes ke Stika kok nggak keluar, padahal saya lulus tahun 2004 kok masih belum keluar. Itu lulusnya tahun 2004. Pengambilan CPNS itu 2005. 1 tahun ya. 2005 dibuka tapi tesnya 2006. Tidak keluar. Pada waktu ikut di Kemenak 2005 di Kemenak nggak keluar jasanya. Akhirnya apa? Tidak ada dispensasi untuk mendapatkan kopi. Tidak ada. Ada teman saya yang sudah minta surat kelulusan, keterangan lulus, tetap tidak bisa. Dan harus ijazah. Harus ijazah ya. Bahkan nangis teman saya. Iya. Karena sudah di wisuda, nunggu ijazah. Kan sudah ada punya harapan besar untuk bisa ikut seleksi. Karena gitu. Yang buka Kemenak, Stika kan di bawah Kemenak juga. Iya. Jadi bisa masuk. PGMI. Yang Sampian nangis juga, Bang. Nah. Jadi buka lowongan pada waktu itu Kemenak DMI. DMI semuanya buka banyak. Penerimanya kalau ingat Sampian ratusan. Nggak sampai ratusan, Bang. Tapi kemungkinan besar teman-teman banyak yang terekrut. Oh iya. Karena PGMI waktu itu terbatas. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya jatah lowongan PGMI yang dari Kemenak itu diisi oleh PGSD yang dari Unisa yang kampus jarak jauh dari Sampang. Karena Unisa dulu buka kampus jarak jauh di Sampang. Iya. Jadi yang PGSD akhirnya masuk di Kemenak. Bisa waktu itu. Bisa kan sama. Cuman kalau SD PGSD, kalau ini PGSD sama kan? Iya sama. Ya akhirnya yang Unisa masuk ke Kemenak semua, termasuk Haji Darus, Bu Yeni. Itu kan lulusan PGSD Unisa. Masuk ke Kemenak. Jadi yang seharusnya sejatinya itu diisi dari Stika, diisi dari luar dari Kemendikbud. Seharusnya di Kemenak. Nah, kemudian 2005 sampai juga nggak bisa ya. Nggak bisa, Bang. Sudah pontang-panting. Nggak bisa, Bang, sampai ke kampusnya. Nggak bisa, Pak. Memang keluarnya ijazah itu kan dari dari Kopertais Surabaya biasanya. Kemudian akhirnya saya tahun 2006 buka lagi. Apa yang CPNS? Dinas Pendidikan. Buka lagi Dinas Pendidikan. Lah saya coba ijazah PGMI. Apakah bisa? Coba ke SD. Ya. Ternyata alhamdulillah. Bisa lulus saya. Kan lucu, yang dari PGSD lulus di madrasah, yang dari PGMI masuk ke sekolah dasar negeri gitu ya. Lapsalet. Iya. Lulus pada itu 2006 awal, kemudian SK-nya diterima April. Begitu dipanggil ke pendopo, dibuka SK-nya, Karamian 1 Masa Lembu, Kecamatan Masa Lembu. Iya. Keramaian 1 itu merupakan sebuah pulau tersendiri antara Pulau Masa Lembu dengan Keramaian. Iya. Berarti dari Kalianget ikut kapal nyebrang 12 jam masih Masa Lembu. Dari Masa Lembu ikut kapal lagi. Bukan kapal, Bang. Perahu ya. Kelotok itu perahu cuman sekitar 10 meter 11 meter dengan lebarnya 3 meter. Iya, ini lebarnya ikut itu ke 5 jam lagi, 2 jam lagi ke Masa Kambing. 5 jam lagi ke Karamian. Berarti paling utara. Paling luas. Wilayah paling utara Kabupaten Sumeneb adalah Karamian. Pulau Karamian. Ini sudah berbatasan dengan Sulawesi, Kalimantan. Jadi penduduk Karamian ini, Bang, kalau sakit keras nggak dibawa ke Sumeneb, langsung ke Kalimantan. Berarti lebih dekat.
lebih dekat jaraknya ya. Jaraknya. Berapa perjalanan berapa jam? Perjalanannya informasinya kalau Kloto itu perahu anu sana, kecil, motor kecil itu 10 jam nyampe. Oh. Kalau ke Sumenep berapa sih sehari semalam? Lebih bang. Kapal besar saja ke Masa Lembunya 12 jam. Iya. Tambah dari Masa Lembu ke Karamian 5 jam, 17 kapal besar. Kalau kapal kecil. Iya. Pulau paling utara dari Kabupaten. Tapi bagaimana suasananya di situ, Bang? Nah, luasnya. Itu juga duka lagi. Bang. Duka lagi. Iya. Yang kat bunga, depak desak bungol ya. Kepala sekolah saya Pak Hari luar biasa baiknya. Jadi banyak strategi dari beliau yang saya aplikasikan di sekolah saya yang baru. Alhamdulillah. Di Keramaian itu, Bang. Iya, di Keramaian itu Pak Hari. Ayo Gus, berangkat Gus. Siapa? Iya. Bersama terus dengan kepala sekolah saya. Orang Sumenep juga. Berangkat Kelangat. Kelangat. Pertama kali saya berangkat saya tidak pernah ke Masa Lembu, Bang. Langsung. Iya kan, langsung Keramaian. Langsung enggak pernah ikut kapal laut. Ikut apa? Enggak pernah naik kapal laut. Iya. Kan enggak pernah saya. Iya, enggak pernah sama sekali sebelumnya. Pernah sama sekali. Jadi langsung. Walaupun orang pesisir Pasongkongan, memang tidak pernah melaut. Iya, paling banter lah nyebrang di Ketalango. Iya, Telango. Berapa 5 menit? Ini 12 jam. Masih ingat betul saya waktu. Masih mabuk juga, Bang ya? Enggak mabuk lagi. Enggak. Bukan masalah mabuk, Bang. Jadi masuk ke kapalnya Sabuk Nusantara, masih saya ingat. Sabuk Nusantara. Masuk di situ yang ada dalam benak saya tenggelam. Iya. Gimana kecil, Bang? Bukan kecil lagi, Bang. Perahu kapal itu besar, pintu masuknya cuma 2 di depan 1. Iya. Masuknya satu orang cuman, mau 1 orang. Jadi misalnya ada apa-apa tenggelam kebakaran, udah numpuk. Iya, sudah numpuk di situ ya. Itu ada pintu ya. Ada pintu kecil. Pintu masuk 2 di depan 1, kanan kiri. Iya. Itu akses keluar masuknya. Jadi waduh panasnya. Yang ada pada benak saya bermom. Jadi 12 jam saya tidak masuk ke kamar, tidak tidur di dipan yang disediakan, tapi jongkok duduk di bawah skoti. Naik ke atas, Bang ya? Enggak, di luar. Ya. Di luar kamar itu keluar ada skoci di atasnya kan. Sampai di atas ya. Di bawahnya dengan asumsi kalau tenggelam enak saya langsung. Skoci tur kan langsung. Iya. Diturunkan skoci. Iya, langsung. Skoci. Di luar. Itunya enggak hujan. Jadi ketika padahal saya sudah minum antimu dengan harapan katanya orang ketika minum antimu ngantuk, yang ada ngantuk pasti tidur. Tapi sampai enggak tidur. Ketika pikiran tegang tidak bisa, panik tegang. Berarti ketika masuk ke kamarnya itu cuma pintunya kecil. Akhirnya sampean keluar naik ke atas. Di luar kamar itu sudah ada spot persediaan. Tapi dikasih. Berarti kalau sudah di luar kamar bisa melihat alam. Melihat alam luas. Yang ada pada pikiran saya ketika tenggelam, skoci ini diturunkan, saya bisa lompat. Di skoci. Tuh. Biasanya memang ada skoci. Iya. Tuh. Perjalanan 12 jam. Berangkat jam berapa? Pada waktu itu berangkat Allah Akbar, pokoknya malam apa siang? Siang sudah agak menjelang sore. Iya. Berangkat 12 jam 10 jam baru saya agak tenang 2 jam mau masuk ke Masa Lembu. Sudah kelihatan pulaunya. Baru tenang.
ini masih perjalanan satu tahap masih. Baru tidur saya. Nyenyak tadi. Tapi tidur di bawah masuk ke dalam sudah. Agak tenang karena sudah pulau kelihatan. Walaupun tenggelam nanti gampang ada yang nolong. Allah jadi masuk ke sana subuh. Kalau nggak dulu jam 3. Iya. Jam 3 turun dari kapal jam 3, kemudian istirahat di rumah kepala sekolah temannya Pak Hari yang kebetulan juga orang Pamulang. Berarti waktu itu seumur-umur baru pertama kali sampean menginjakkan kaki di Pulau Masa Lembu ya. Pak Harto, Om Harto itu orang Pamulang juga, istirahat sejenak. Setelah berapa jam? Sejenak Bang, karena apa? Karena katanya kan kalau berangkat ke keramaian itu melihat situasi pasang surut air laut. Jadi kalau masuk diusahakan pada waktu pasang, ya, kalau masuk ke sana diusahakan pasang. Iya. Kalau nggak keliru pada waktu itu hampir jam 4, setengah 4, jam 4 berangkat mas. Ke keramaian. Kita baru berhenti sedikit mabok, badan payah, nggak tidur, capek dan sebagainya, disambung lagi perjalanan yang kedua ke Keramaian. Bukan ke Sekambing dulu ya? Enggak. Langsung Keramaian. Langsung Keramaian. Kalau Sekambing langsung ke utara Perahu Kecil. Itu ke Keramaian. Dari Sekambing 3 jam lagi. Nah, pada waktu berangkat yang pertama itulah ternyata cuaca tidak bersahabat. Waktu dari Masa Lembu ke Keramaian tak bersahabat. Angin, ombak. Iya. Mengerikan. Karena baru pertama. Sampai di luar tahu ya. Kan melihat keluar. Bisa melihat Bang, kan perahunya kecil gak ada tutupnya, cuman perahu klotok itu, klotok yang sini nih. Oh iya. Seperti itu model perahunya. Orang masuk ke dalam. Bukan kapal itu lagi Bang ya. Bukan, ganti armada. Iya. So, tapi saya lihat orang-orang yang asli Keramaian. Tenang saja, kok rokokan Bang ya. Pulas tidur. Pulas tidur. Iya. Saya pegang. Iya. Allah. Perahu kecil ya. Bang. Kelotok, katanya orang sini kelotok. Hujan gelap. Allahu Akbar ya Allah. Waktu itu penumpangnya agak banyak. Oh iya, jadi dari kapal kan langsung tandon, langsung berangkat semua. Penuh. Oh iya. Berapa orang di sekitar Bang? Ada 100 orang? Sampai kan kecil Bang. Kalau sekitar 20-30 ada. Oh iya. Tapi perahunya kecil Bang. Duduk terus itu Bang ya? Duduk Bang. Lesehan duduk. Pegang kayu. Kan terbuka itu terbuka. Cuma depannya. Biar air nggak masuk kan. Belakang Allah. Iya. Reda cuaca. Mengerikan Bang. Reda cuaca. Sampai di sana ternyata apa? Ternyata air surut. Air laut surut. Berarti gimana itu? Air berarti klotok itu berarti agak ke tengah. Apa yang terjadi? Oh iya, kalau nggak berhenti turun. Turun ke bawah saya. Bahaya. Turun ke bawah. Badan sudah capek, mabuk dan turun ke bawah. Air segini. Oh segitu ya. Air laut itu ya. Air laut. Iya. Segini. Pegang tas. Iya. Berjalan kurang lebih 200-300 meter ke bibir pantai. 12 jam nggak tidur, ditambah 5 jam nggak tidur, ombak dan sebagainya, turun 5 jam perjalanan. Iya 5 jam. Dari Salembu ke Keramaian. Masih jalan lagi 200-300 meter. Gimana kalau orang-orang yang tak tahu renang? Sampai sini kan bisa kan. Tapi ini beban, tas pikul. Kan bawa tas pakaian. Koper. Terus orang-orang yang
Susah juga tuh. Nggak ada pelabuhannya ya. Ada pelabuhannya tapi air surut. Surut. Akhirnya awas, hati-hati. Apa yang ditakutkan? Ada 2 ikan yang ditakutkan. Di sana itu pari. Iya, pari. Yang buntutnya yang pecot itu. Iya, pari karena masuk ke pasir ada kaki dah. Iya. Kelenger. Iya. Pari. Kalau di daerah yang berpasir itu pari, kalau di sebelah utaranya yang penuh karang ada ikan namanya di sana dibilang ikan depok. Ikan yang berduri-duri itu. Oh iya. Beracun itu. Aduh. Hati-hati. Akhirnya dikasih tahu triknya, Gus, biar kamu nggak disengat pari, Gus. Apa? Kamu melangkah kakinya bukan kayak gini, Gus, tapi ayung kayak gini kan. Seret. Kurbak. Iya. Apa air itu kurbak? Pakai kaki. Kalau melangkah gini, Gus, ada pari nggak lari, Gus. Tapi kalau airnya langkah kami, lari pari. Istilahnya kaki diseret. Iya. Diseret iya. Ini air kan diseret gini. Kan waktu itu apa lumpur ya? Pasir putih. Pari kan masuk ke bawah. Iya. Masuk ditimbun pasir, ada kaki. Iya. Jadi kalau kaki jalan diayunkan tuh, Bang. Iya. Lari, Bang. Diseret istilahnya supaya apa? Kurbak. Nyampe ke bibir pantai, apa yang terjadi? Ajar empat ya. Jadi ransel dilempar langsung ke bibir pantai. Allah. Sudah pasir itu, Bang ya? Pasir sudah. Jam berapa itu, Bang? Udah sekitar jam 8 jam 9. Jam 8 jam. Allahu Akbar. Itu udah payah. Teman sampean ya Pak siapa itu juga terlentang. Sama juga. Bahkan pada waktu itu ada kejadian tragis yang hampir teman saya hampir meninggal. Iya. Pada waktu mau berangkat ke keramaian itu pada mau berangkat. Yang lain itu. Pada waktu berangkat yang keberapa kali itu teman saya itu dari semen cor itu kapal nyandar, ini ada jarak kan. Itu teman saya nggak tahu, melangkah langsung dikira gak ada jarak ke kapal, langsung naik langsung turun berat masuk tenggelam. Untung kepala sekolah saya tangga. Langsung loncat ya. Iya langsung, bukan loncat, turun ke ada bannya kan. Langsung kakinya sudah pegang. Trauma teman saya. Guru juga di Karamnya. Trauma teman saya. Bahkan teman saya itu traumanya apa? Setelah kejadian itu dia di Karamnya kemana-mana selalu bawa baju renang. Gak bisa renang, Bang. Iya, gak bisa renang persoalannya. Gak bisa renang. Panik yang lain. Iya. Tengah. Kepala sekolah tangkap, langsung lari, kakinya diselonjorkan ke bawah, suruh pegang. HP-nya pada waktu itu HP Nokia kodok mahal. Iya, waktu itu mahal ya. Habis dah. Iya. Langsung kakinya diselonjorkan ke bawah, dia suruh pegang. Ya, karena dia tidak tahu renang. Tak bisa renang. Iya. Kalau ingat waktu itu ya. Jadi terus nyampe keramaian, Bang. Nusa Kambangan. Tidak terlalu lebar pulaunya, Bang. Pulaunya tidak terlalu lebar, tapi akses komunikasi yang ada hanya telepon relay dari Masa Lembu. Di Masa Lembu ada telepon umum di situ, telepon keluarga dipakai anten, direlay ke Ngeban. Jadi kalau nelpon itu dari Sumenep, nelpon dulu ke Salembu, dari Masa Lembu dihubungkan ke lampu PLTD tidak ada. Istilahnya di Ngeban itu pakai apa? Pakai semacam anten, Bang. Antena ya. Ada Telkomnya, ada waktu itu Wartel ya. Tapi Ngeban
Jadi nelpon ke Masa Lembu dulu. Setelah Masa Lembu ditutup, baru masuk ke Keramaian. Lampu tidak ada. Lampu tidak ada, yang ada hanya diesel pada beberapa keluarga. Diesel itu tidak semalam. Sampian itu berapa kepala keluarga di sini? Kalau kan Keramaian itu ada dusun tempat bersandarnya pelabuhan itu Bereteje. Kemudian ada dusun yang ramai itu Air Hidup. Katakanlah pusat penduduk kotanya. Dibilang Air Hidup karena di situ ada air tesis, air muncul dari bawah. Air ngudi. Air hidup. Terus yang di hutan ada Alas Jaya. Jadi ada 3 dusun. Bereteje, Air ngudi, Alas Jaya. Saya ada di Bereteje. Di Bereteje ini tidak begitu banyak. Pada waktu itu sekolahnya ada 4 SD, Keramaian 1 di Bereteje. Terus Keramaian 2 dari Bereteje itu ke selatan sedikit, sekitar setengah kilo selatan ada Keramaian 2. Kemudian Keramaian 3 ini Air ngudi di sentralnya. Ada Keramaian 4 di hutan di Alas Jaya. Ada hutannya juga. Iya, dibilang Alas Jaya karena hutan lah menurut versi sana. Iya. Sampean ditempatkan saya di SDN Keramaian 1. Berarti Bereteje. Jadi lampu tidak ada pada waktu itu, dan keunikannya ini airnya, Bang. Airnya itu di Keramaian pada waktu itu saya sabun nggak busa, nggak keluar busa. Tidak asin, Bang. Tidak asin. Tapi kalau air itu dibiarkan sampai 1 hari 2 hari kayak keluar lendir. Agak apa ya? Agak kental ya. Iya. Kalau dibiarkan 2 hari. Iya. 2 hari. Sabun Rinso itu banyak baru ada busa. Airnya. Jadi saya nggak bisa minum langsung, tapi dimasak dulu. Itu di Keramaian. Jadi hiburannya pada waktu itu kemana-mana 2 alat yang dibawa. Kalau nggak senter radio. Iya, RRI ya. Iya. Dia pakai kalung. Senter kemana? Radionya nasional dulu ya. Yang baterai 2. Itu sudah. Pakai senter pakai. Iya, hiburnya itu dari kalau mau beli TV itu masih jalan kurang lebih 1 kilometeran, 1 kilo, sekitar 1 kilo. Itu kayak rumah panggung itu kan, ke sebelah sana banyak yang dari Sulawesi ada rumah panggung. Itu TV Indosiar ada panggung depan. Pada waktu itu masih ngetren lagu Demi Cinta Sandiwara itu, Bang. Oh iya. Dari Malaysia itu. Enggak, lagu-lagu Sandiwara di Indosiar itu. Oh iya. Apa itu? Pemain-pemain Angin Dharma kan ada. Iya. Melodramanya itu. Lagu-lagu sinetron itu ada ngetren. Istilahnya sinetron seperti apa itu dulu ya di Indosiar itu. Iya, Indosiar itu. Itu waktu itu saya. Jadi nonton TV-nya di situ. Nonton di TV. Kalau nggak nonton di TV di situ ya pakai radio. Cuma 1 orang yang punya TV. Jarang yang punya jarang. Yang punya jarang, Bang. Yang ditontonan tuh umum di situ cuma. Yang di apa umum menonton di situ. Di situ banyak. Mungkin juga yang lain punya tapi itu pribadi mungkin. Tapi sedikit yang saya tahu sedikit. Tapi hidupnya malam. Hidupnya malam, Bang, karena apa? Karena pakai genset pribadi. Pakai genset pribadi. Jadi kalau genset itu enggak semalam untuk hidup. Jadi pas gensetnya sampai jam 10 mati udah gelap. Ya, otomatis ganti teplok. Minyak tanah gitu. Minyak tanah, talpe. Jadi, tapi waktu ketika selama mengajar selama sampai pertama kali mengajar berapa bulan tinggal di situ? Saya berangkat sekitar 1 bulan di situ, setelah itu pulang.
pulang kadang-kadang setengah bulan, Tidak kadang-kadang lebih baru berangkat. Disesuaikan dengan keadaan kapal di kalanya tiang. Itu berangkat lagi. Tapi di sekolahnya banyak juga bang muridnya. Murid saya pada itu banyak. Total berapa itu? Kalau 100 ada bang. Banyak juga pada itu 100-an ada. Tapi karena waktu itu ada 6 rombongan belajar, tapi lokalnya nggak cukup, sehingga kelas 4 dan kelas 5 disatukan. Saya kebahagiaan itu. Suruh ngajar, Agus bisa ngajar 2 kelas 1. Siap. Apa? Karena saya sudah punya pengalaman mengajar 2 kelas disatukan, bahkan 3 kelas di SDN Panongan 2. Disebut di Pangroppu. Iya. Itu kan kadang-kadang 2 kelas satukan, 3 kelas. Udah gak kaget lagi. Sudah berpengalaman. Ya. Nah, ternyata yang membuat saya merasa kerasan, merasa senang. Kerasannya nggak kerasan bang, terus terang saja. Gak ada hiburan, gak ada apa-apa. Lampu gelap gulita, hiburannya. Akses jalur komunikasi, radio. Komunikasi nggak ada, bawa HP mahal sampai ke sana nggak ada sinyal. Percuma saja. Apa buat kerasan? Nggak ada yang kerasan. Tapi saya cuma melihat ada satu kelebihan ya di situ, yaitu sosok guru sangat luar biasa di sana ya. Dengan masyarakat di situ. Jadi saya kalau jalan keluar, mau kemana Pak Guru? Mari mampir Pak Guru. Bahasanya pakai bahasa Madura juga, pakai bahasa Indonesia. Ada yang pakai Madura, ada yang pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Sulawesi itu. Iya. Pakai bahasa Bugis itu, ada yang pakai bahasa Madura. Tapi kalau ketemu sama guru rata-rata pakai bahasa Indonesia. Mampir dulu Pak Guru. Mari Pak Guru. Allah. Jadi sosok guru benar-benar dihargai. Tuh kelebihan masyarakat di situ gitu ya. Penghargaannya pada. Walaupun sangat terpencil, pulau terpencil ya. Jadi masyarakat di situ ada 2 masyarakat dari suku Madura dengan suku Bugis ya. Bugis. Rata-rata yang bahkan saya ketemu sama orang Pasongkongan, orang Gua-Gua, orang Pangarangan, ada di sana. Di Keramaian. Jadi murid bahkan saya sudah bisa membedakan, oh ini dari Madura, oh ini dari Bugis. Ketika saya ketemu murid putih, ya pipinya kayak bakpao, Bugis, ya. Ketemu saudara sendiri, bungo. Iya. Jadi mengajar di Pulau Keramaian itu berapa tahun bagus? Saya ngajar di Pulau Keramaian 1 tahun. Pada itu saya 1 tahun ngajar di situ karena saya kan ada penyakit bawaan, yaitu asma. Jadi kalau tidak masuk, kadang-kadang saya keterangan dokter saya sertakan, saya izin. Nah, akhirnya dengan pertimbangan penyakit asma saya, kemudian saya setelah 1 tahun di Keramaian, 1 tahun berikutnya setelah tahun 2007 saya kemudian dipindah ke Masalembu. Agak lumayan sudah. Jadi cuma tinggal 12 jam perjalanan di SDN Masa 52. Tempat teman kita itu, Rusdi. Masa 5. Rusdi itu alumni SMA Ambutan juga, satu letting kita. Di situ saya 1 tahun, saya kan di Masa Lembu 6 tahun di situ ya. 6 tahun di situ. Jadi di situ saya ketemu dengan guru dengan guru SMA saya, Bapak Abu Amin Dasuki. Iya. Kebetulan beliau kepala SMA sana. Dipindah satu ya. Di Masa 52. Setelah di Masa 52 tahun 2013 saya pindah ke daratan, yaitu pindah ke Soter 1. Tempat saya sukuan dulu. Pindah ke Soter 1. 2013. Pindah
pindah ke Software 1 2013. Nah, di situ di Software 1 selama berapa tahun? Saya di Software 1 dari 2013 sampai 2015. Di Software 1 inilah kemudian saya dipercaya menjadi sekretaris KKG. Kelompok kerja guru. Yaitu ketuanya pada waktu itu Bapak Haryono, Pak Yoyo, Kepala Sekolah SDN Barat 2. Saya sekretarisnya. Awal mula dipercaya di organisasi keguruan ya. Nah, kemudian tahun 2015 saya pindah ke kota, sudah ke jantung kota, ke SDN Pasosongan 1 tahun 2015. Nah, sampainya di SDN Pasosongan 1 inilah kemudian saya kembali dipercaya memegang jabatan sebagai ketua KKG. Ketua KKG gugus pada waktu itu adalah gugus 01 ya. Pada waktu itu gugus ada 4. Gugus 01, gugus 02, gugus 03 di Padang Dengan itu, gugus 04 di Selatan Gunung. Ada 4 gugus. Nah, setelah saya ada menjabat sebagai ketua KKG, alhamdulillah pengalaman saya pada waktu sekretaris di gugus 2 juga menjadi acuan di KKG gugus 1, bahkan lebih intensitasnya lebih jauh. Saya sudah ada pertemuan rutin bulanan kan. KKG ada setiap pertemuan rutin pasti ada saja bahan yang kita bahas bersama. Misalnya mengundang guru yang sudah capable, caranya membuat program tahunan dulu kan, program semester, membuat apa macam RPP, membuat silabus dari silabus ke RPP, kemudian KKM, caranya KKM dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu agenda saya semua ada permasalahan dalam tiap kelas tuh ada kartu masalah pada itu. Nulis di kartu, diresum gitu ya. Iya, dikumpulkan. Kemudian kita bahas bersama. Apa jalan keluar di sekolah yang lain, rembuk bersama. Jadi enak Bang ya, rembuk bersama enak. Jadi kadang-kadang kan ketika seorang guru menjumpai masalah, kadang-kadang tidak menemukan solusi. Bisa, kebetulan sekolah saya sama, ternyata ada jalan keluar. Coba seperti ini, Betul. Pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu itu permasalahan saya waktu itu ketika menghadapi semester ya. Menghadapi semester rata-rata guru banyak yang tidak membuat kisi-kisi soal. Oh iya. Jadi hanya buat soalnya saja, kisi-kisinya nggak tahu. Akhirnya sampean yang menghandle gitu. Enggak, bukan sama itu. Saya rangsang. Pada waktu itu kepala sekolah saya Pak Abu Talib. Dipersembahkan satu. Gantinya Pak Arto. Akhirnya disiasati. Rembuk sama Pak Abu Talib kalau salah. Siasati aja bagus. Udah rembuk. Jadi honorarium pembuatan soal sama pembuatan kisi-kisi sama kan? Iya, biasanya kisi-kisinya 25%, soalnya 75%. Iya, itu disamakan 50-50. Berarti 50%. Ya. Pada waktu itu soalnya saya kasih honor 40. Udah. Iya. Kasih 40. Karena porsinya sama. Jadi dirangsang gitu para dirangsang. Belajar buat kesini. Full semua buat kesini. Awal dari gebrakan Bapak di sini di dunia guru. Nah, kemudian setelah
honor pada waktu itu, ya pada waktu itu saya akan kasih juga Bang. Ya, pada guru-guru sukuan terutama guru-guru sukuan karena ketika membuat soal biasanya yang PNS kan nyuruh guru sukuan. Iya, iya, iya. Awalnya honornya kan 25. Iya, iya. Ini kekayaan intelektual kata saya. Saya naikkan 40. Nah, kemudian setelah itu saya naikkan 80 kan? Iya, 100. Iya. Mungkin posisinya sampean harga 100 itu paling tinggi untuk di semua gugus gitu. Iya. Kisi-kisinya tetap 40. Iya, iya. Soalnya yang dia kan 60. Iya, iya, iya. Dari 100 kemudian saya naikkan lagi 150. Kisi-kisinya 50. Iya, iya. Soalnya 100. Bahkan terakhir ketika saya pindah ke gugus 2, honor terakhir yang diterima oleh pembuat soal 200. Kisi-kisinya 80, soalnya 120. Dibedakan 2 kategori Bang. Untuk kelas tinggi 456 120. Untuk kelas 1 2 3 100. Karena soalnya lebih banyak. Kelas tinggi lebih banyak. Tuh, 200 paling. Aduh, 200. Tapi alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah waktu itu kan bendaharanya Ibu Hos nih ya, yaitu guru SDN Pasangan 2. Jadi setiap kan katakanlah pendapatan surplusnya KKG itu dari pembuatan soal. Untuk kopi itu. Pada waktu itu memang saya naikkan. Yang itu saya naikkan dengan aslinya apa? Honornya pembuat soal biar bertambah. Kemudian setelah itu kasnya juga bertambah. Dan kepala sekolah saya juga honor Bang. Oh, dikasih honor juga. Iya. Jadi setiap pembuatan soal. Iya. Ya, kepala sekolah saya kasih 150. Itu editing atau gimana? Edit. Iya betul. Jadi saya pikir gitu. Guru sudah buat soal dan kisi-kisinya sudah. Saya sebelumnya kan saya kasih kaidah pembuatan soal seperti ini. Iya. Ini sudah aturannya ini. Kemudian sama si guru disetor ke kepala sekolah. Kepala sekolah yang edit. Kepala sekolah yang edit. Kepala sekolah saya hargai. Editing. 150. Itu keseluruhan soal ya? Iya, keseluruhan soal. Misalnya di sekolah itu buat 5 soal ya 5 soal itu yang milik kepala sekolah. Iya. Sebelum saya pindah kas pada waktu itu kalau tidak salah 14 juta. Kas dari bos itu ya? Dari itu hasil itu. Dari KKG itu. Kemudian saya bikin gebrakan baru biar ada katakanlah cindera mata, kenang-kenangan. Kemudian saya belikan seragam. Oh, untuk semua yang KKG gitu ya. Untuk kepala sekolah, untuk pengawas pada waktu itu saya karena sedikit jumlahnya. Betul. Saya kasih yang lebih agak mahal. Kemudian untuk guru pada waktu itu sekitar 70 guru saya berikan batu. Sampai sekarang alhamdulillah dipakai. Untuk peninggalan saya yang terakhir di gugus 01. Nah, setelah saya jadi gugus 01, kemudian saya ikut 2 program sekaligus. Waktu itu bagaimana? Iya, karena pada waktu itu bersamaan dengan program baru yang namanya program guru penggerak. Oh iya. Tahun berapa itu Bang? Saya lulus tahun 2022. 2022. Iya. Tahun 2022 ada guru penggerak, bersamaan pada waktu itu saya juga ikut diklat calon kepala sekolah. Oh, dipromosikan ya? Sama kepala saya dipromosikan menjadi calon kepala sekolah karena banyak yang pensiun.
Kamu Pak Agus coba ikut diklat calon kepala sekolah. Masuk diklat calon kepala sekolah, terus berselang 4 bulan kan diklatnya, 2 bulan masuk diklat calon kepala sekolah, ada program guru penggerak. Guru penggerak ya, guru penggerak. Ikut juga. Setelah diklat kepala sekolah. Masih belum selesai Di pertengahan ya ada. Iya. Iya. Nah, lulus kepala sekolahnya. Nah, kemudian setelah lulus kepala sekolahnya, nah saya dipromosikan menjadi kepala sekolah di SDN Pandangan 3. Pandangan 3. Pandangan 3. Itu saya masih guru penggerak masih belum selesai. Saya di Pandangan 2 April. Pandangan 3 ya. Pandangan 3 April. Maret. Guru penggerak saya lulus Januari 2023. Tentang 6 bulan ya. Iya. Padahal pendidikan guru penggerak itu 9 bulan. Jadi 3 teman yang lain, ini gimana ini? Apa kita lanjut terus guru penggeraknya? Apa kita mundur? Fokus kepala sekolah. Dah terus. Jalan terus. jadi tiga orang kebetulan yang ikut guru penggerak yang dipromosikan menjadi kepala sekolah waktu itu ikut terus. Jadi hingga kemudian Januari 2023 saya mendapat sertifikat sebagai guru penggerak tahun 2023 Januari. Jadi alhamdulillah ternyata sangat luar biasa. Berarti pendidikan guru penggerak ini sebenarnya rentang waktunya 6 bulan ya. 6 bulan memang ya, aturannya ya. Memang agak berat juga selama 6 bulan ya. Apalagi ada pekerjaan tugas wajib dari seorang guru ya. Tugas wajib dari seorang guru, kemudian menjalani beberapa modul-modul yang harus dibedah bersama, dipraktekkan, ternyata sangat luar biasa. Jadi apa yang saya peroleh di diklat PGP itu kemudian saya coba aplikasikan. Saya coba aplikasikan di sekolah saya. Coba aplikasikan, jadi begitu masuk ke sana saya mengamati dulu. Mengamati. Jadi ternyata apa kira-kira yang perlu dibenahi. Ternyata tantangan pertama saya masuk saya melihat ternyata aktivitas masuknya kadang jam 7:30, kadang sampai lebih. Jadi itu yang harus saya benahi. Pertama. Awal masuk sampai masuk sampai saya pulangnya juga masih belum ada sik ya mungkin. Iya, gak ada sik. Jadi pulangnya kadang-kadang jam 11, kadang-kadang setengah 11 sudah pulang. Maksudnya jam setengah 8. Jadi setelah itu saya nyoba sarbuk sama guru, bikin kesepakatan, nanya gimana ya maksudnya. Setelah ada kesepakatan dengan guru, jadi komunikasi juga dengan para wali murid. Betul. Akhirnya diberlakukan lah. Jadi digeser, jadi masuknya sesuai, pulangnya juga sesuai. Nah, tapi ketika itu diberlakukan pertama, banyak wali murid yang sudah terbiasa nunggu. Jam 10:30, jam 11 sudah nunggu. Masuk dalam mau jemput. Ternyata sudah tunggu dulu sabar, belum mau pulang. Iya. Nah, ternyata lambat laun perubahan seiring berjalannya waktu, jadi bel masuk sudah diaktifkan. Bahkan bel masuknya sudah jadi pertanda. Pulang berarti setelah lagi zuhur. Nah, itu sudah ketika sudah mulai disiplin sudah jalan, luar biasa. Kemudian saya dekati perlahan-lahan. Jadi misalnya penerapan budaya positif sudah
bukan waktunya bikin tata tertib yang berasal dari sekolah, tapi anak disuruh membuat kesepakatan kelas, mulai dijalankan. Terus bahkan saya bermitra dengan beberapa stakeholder di kecamatan maupun di luar kecamatan. Di luar kecamatan Pasongsongan gitu ya. Jadi saya pertama kali misalnya bikin gebrakan pada waktu itu ada Roketara betul. Ya, itu kan kelompok bermain sambil belajar itu 4 komunitas di Sumeneb yang beberapa sekolah. Jadi saya datangkan ke sekolah. Iya. Datangkan ke sekolah, ternyata anak-anak senang. Anak-anak senang. Jadi anak-anak dirangsang ke permainan zaman dulu tradisional sambil di situ disisipi moral, etika dan sebagainya. Itu gerakan saya pertama. Kemudian setelah itu melihat fenomena pada waktu saya jadi guru di Pasongsongan 1, saya mendapati ada siswa saya yang ngelem dan sebagainya. Oh ya, pakai itu ya. Ya, ini dampak dari narkoba. Nah, kemudian saya mencoba menjalin komunikasi dengan BNN. Mendatangkan BNN gitu ya. Akhirnya saya mendatangi BNN sosialisasi dampak dan pencegahan dari narkoba. Kan kemudian siswa saya disuruh nyanyi kolosal. Iya dengan BNN di halaman sekolah. Termasuk 1 juta anak se-Indonesia bersama menyanyikan Mas Anti Narkoba. Luar biasa ya. Pada waktu itu. Tapi sebelumnya kan ada wakil bupati yang hadir waktu acara maulid juga mendatangkan ibu wakil bupati. Setelah itu juga saya mendatangkan kalau Koramil sangat sering lah kalau Koramil kita berkolaborasi mengajarkan peraturan militer dasar PBB. Sebenarnya lebih peraturan dasar militer itu kan sebenarnya lebih kepada disiplin anak-anak didik kita gitu ya, bukan mengajarkan hal-hal lain gitu ya. Bahkan kemarin juga waktu terjadi isu penculikan pada waktu itu kan isu penculikan anol keluar lagi, penculikan berembus lagi sehingga kemudian para wali murid banyak yang ketakutan nggak bisa kerja ngantar anaknya. Ya, saya kolaborasi dengan pihak Kapolsek Pasongsongan, datangkan babinsannya, Babin Kamtibmas datangkan ke sana, ternyata untuk meredakan isu penculikan itu hoax. Itu sudah pernah mendatangkan juga Bapak Camat juga saya datangkan untuk perindangan Bapak Camat. Bahkan saya juga kerjasama dengan Puskesmas sunatan massal. Jadi sunatan massal. Jadi selama Bapak Agus menjadi kepala sekolah di SDN Panaungan 3 ini berapa tahun nih sekarang? 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi sudah banyak gerakan atau gerakan-gerakan yang menjurus kepada majunya dunia pendidikan kita. Bahkan kemarin itu yang terakhir itu sunatan massal gitu ya. Ada Bang, ada. Setelah sunatan massal itu kan fenomena sunatan massal ketika saya ada guru subkuan di sekolah saya tanya sunatan ternyata sekian ratus ribu Pak. Oh ya, mahal. Padahal penduduk di sekitar banyak petani di situ. Pak Aren, Aren itu budaya. Ya, petani aren, petani jagung dan sebagainya. Itu kemudian saya nekat berkirim surat kepada Bu Kapus. Ternyata gayung bersambut, "Iya Pak, ini yang saya harapkan." Diaturlah, jadi saya bisa menyelenggarakan sunatan massal. Bukan itu saja, bahkan ada juga kan Babinsa yang ikut program Kodam itu. Babinsa Inspiratif Peduli Pendidikan. Juga berkolaborasi dengan sekolah saya. Bahkan kemarin ketika Kodim ada benih jagung. Nah, saya dekati petani di sekitar saya pertemukan dengan Koramil. Menebar manfaat kepada lingkungan sekitar gitu ya.
jadi berkolaborasi. Iya. Terakhir ketika sudah marah apa siswa melaporkan gurunya. Iya. Ke kantor polisi, Komnas HAM dan sebagainya. Ketika siswa misalnya dijewer dan sebagainya, gitu ya. Sehingga kemudian guru sangat enggan untuk memperbaiki moral dan etika siswa. Ini saya gandeng dinas sosial, Tabib Perlindungan Anak, didatangkan ke sekolah bersama Unija. Fakultas Hukum untuk memberikan pengetahuan tentang undang-undang perlindungan. Dan yang diundangkan wali murid juga itu. Wali murid. Biar mereka juga paham gitu ya. Biar mereka paham bagaimana undang-undang perlindungan anak, perlakuan kita terhadap anak, termasuk perlakuan orang tua terhadap anak di rumah. Jadi itu ternyata ketika satu konsep antara wali murid dan sekolah dan guru, ya mungkin enak. Tidak ada kecemburuan apa-apa akhirnya ketika anak diberi tindakan karena sifatnya mungkin kenakalan yang akhirnya mungkin akan menciptakan peserta didik itu kedepannya akan tidak baik. Makanya ketika satu konsep, satu visi dengan guru, dengan wali murid sama-sama tahu batasan-batasan mana ketika terjadi misalnya anak kenakalan anak itu diberi tindakan apa yang sesuai gitu ya. Bahkan di bidang akademik sudah mulai diperhitungkan. Iya. Di OSN gitu ya. OSN tahun 2022 kemarin sampai masuk ke tingkat provinsi. Ya, Alhamdulillah. Bahkan untuk cabang olahraga barusan U2SN, menurut saya juara 2, juara 3. Alhamdulillah. Untuk FL2 SN, menurut saya juga dikirimkan ke kabupaten. Juara lomba cerita bahasa ibu masuk juga, alhamdulillah. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh para peserta didik dari Bapak Agus ini. Tapi paling tidak ke depannya kira-kira kadang-kadang memang ada isu-isu bahwa Bapak Agus ini akan dipindah. Apa tanggapan atau reaksi Bapak Agus terhadap apa keinginan apa, memang keinginan Bapak Agus atau memang keinginan dari sekolah-sekolah yang ingin merekrut Pak Agus ke sekolah tersebut? Kalau saya kan apalah sami nawatona. Oh iya. Sami nawatona apa kata pemangku kebijakan. Ya. Nah, ini yang saya kadang-kadang terlintas dalam benak gitu ya. Kadang-kadang bahkan ketika ada isu kemarin, ini isu saja. Iya. Ada isu kemarin bahwa saya menurut dimutasi, udah bergejolak masyarakat. Kiburu anu tepak ya lihat. Bahkan kiburu tepak. bahkan beberapa wali murid sampai mau demo, sampai katanya anaknya mau boikot, enggak dipindahkan semua. Jadi hal seperti itu sebenarnya tidak saya juga inginkan. Jadi kalau memang dikehendaki untuk katakanlah untuk pindah ke sekolah lain, untuk pembenahan dan sebagainya, ya katakanlah 4 tahun sesuai dengan SIM-nya. Nah, tapi kalau masih 1 tahun 2 tahun, saya juga kasihan sama betul. sama murid saya, kasihan sama guru-guru saya. Memang bagus memang saya kemarin memang ada sebagian masyarakat yang kebetulan ipar saya kan adik ipar saya kan menikah dengan orang sana di sekitar situ. Memang respon-respon dari masyarakat itu menginginkan Bapak Agus ini tetap di situ. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang mengarah pada kemajuan sekolah yang sudah dirasakan dengan wali murid di situ. Minta maaf ini bukan saya ngomong ini karena di depan Bapak Agus, enggak. Bukan promo. Bukan promo, karena memang orang-orang situ sebelumnya memang bukan tidak baik sebenarnya. Tapi dengan kehadiran Bapak Agus ini, sekolah di SDN Panongan 3 sudah mulai diperhitungkan dari sisi prestasi, dari sisi sosial. Sekolah Bapak Agus ini terhadap lingkungan gitu sudah menebar manfaat gitu ya, yang sangat sudah dirasakan dengan masyarakat di situ. Tapi Bapak Agus sendiri sangat merasa betah di situ ya. Betah sebenarnya Bang, karena
saya melihat di sana hampir sama dengan lingkungan pondok pesantren itu yang saya salut. Iya. Jadi ketika berpapasan saya dari utara mau manjat, anak-anak itu kan berhenti menghadap ke jalan langsung nunduk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang saya tidak dapatkan di sekolah lain yang pernah saya tempati. Itu yang saya temukan. Assalamualaikum. Bahkan kemarin yang lucu itu dia naik sepeda motor karena ada saya, dia turun sudah motornya roboh. Anak-anaknya kecil. Iya, anaknya kecil. Iya, dari takdimnya terhadap seorang guru. Itu yang jadi apa ya? Jadi nilai lebih bagi kampus ya. Itu mungkin. Ya Allah, keteladanan, Bang. Iya. Jadi saya masuk ke sana yang faktor pertama saya sampah kan. Sampah. Jadi kita melihat sampah. Gimana cara mencari solusi dan keluar terbaik tentang masalah. Ternyata dibutuhkan keteladanan. Jadi dari guru, terutama dari sosok kepala sekolah. Jadi pada waktu itu hampir tiap hari saya mengutin sampah. Datang nggak pernah nyuruh mengutin sampah, masukkan ke tempat terus tiap hari. Dan ketika sudah rutin sama sampah, kemudian ketika saya menyuruh pasti langsung ke perintah karena saya sudah memberikan keteladanan. Bahkan kadang-kadang mungkin bisa jadi coba kepala sekolah anak tak nyaman kan murid itu juga lah ini. Akhirnya kan ketika saya masuk sana, masuk pagar sekolah, pintu langsung lihat sampah. Jadi kalau sampah langsung ambil, nggak boleh iri temannya bahwa kamu pokoknya tiap sampah ada ambil. Ya sekarang ketika saya masuk udah bersih. Iya. Yang tidak bersih sudah. Iya. Kemudian sampah itu sebenarnya potensi juga, Bang. Iya. Sama plastik itu botol minuman. Nah, jadi setiap Sabtu saya setelah senam saya nyuruh kepada penanggung jawab itu, saya ada program yang sudah saya jalankan ini namanya Sabers, Sabtu bersih sampah. Jadi setiap Sabtu itu sampah dipungut, masukkan ke karung ya. Setelah banyak datangkan penjual. Nah, pembeli. Iya. Sudah ada sekitar 500 ribu masuk. Alhamdulillah. Dari sampah tersebut. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan hampir tiap Sabtu. Sampah plastik. Jadi sampah di halaman tidak ada. Kemudian bisa mempunyai nilai ekonomis. Itu. Ke depan ini sehubungan yang sudah berjalan misalnya yang berjalan lagi, saya sudah menghilangkan atau menghapus ranking peringkat. Iya. Saya hampir lupa itu. Gimana ceritanya itu Pak Bagus? Iya kan. Ya sebenarnya saya kan karena di sekolah lain masih terpaku kepada perankingan. Iya. Saya kan sebenarnya standar saya misalnya ketika saya belajar membandingkan dengan pendidikan di negara-negara yang maju, katakanlah maju di Jepang misalnya atau di Finlandia, padahal para pemimpin di sana tidak terlalu tinggi tapi ternyata menjunjung nilai kejujuran moral. Iya. Di Jepang juga seperti itu. Kejujuran. Jadi kelas 1 itu anak kelas 1 2 3 setelah saya katanya banyak berada pada permainan. Iya. Normal disiapkan pembelajaran. Tapi yang digodok betul pada waktu itu adalah budaya dan etika. Jadi budaya akar budaya Jepang dikenalkan pada waktu itu. Terus etika juga. Jadi misalnya caranya ngantri. Iya. Caranya ngantri, caranya berempati pada teman, caranya menghargai teman. Jadi di Jepang katanya Bang, saya baca-baca itu tiap anak disuruh buat apa untuk diberikan sama temannya. Itu dipupuk mulai 1 2 3. Iya. Nah, sementara ketika ini ada peringkat
anak-anak itu disuruh bersaing. Iya, betul. Iya, anak-anak kita disuruh bersaing padahal belum waktunya dia bersaing. Nah, ini ditambah salah kaprah. Kadang-kadang anak ditekan untuk mendapat juara dari orang tua. Masa kamu kalah sama itu? Waktu itu anaknya ini pertandingan, kamu bapaknya ini masa kalah sama itu? Nah, anak-anak kan tertekan kan? Tertekan jiwanya. Pokoknya saya harus dapat ranking. Pokoknya saya harus dapat ranking. Nah, si anak kan nggak tahu baik buruk. Dia mengalahkan sejarah, kadang-kadang nyontek, kadang-kadang maksa temannya. Kalau dia mampu kadang-kadang ngasih uang agar dapat peringkat. Tapi sebenarnya itu tidak bagus karena tidak bagus untuk karakter anak kan? Tidak bagus lah. Karena melalui tekanan itu. Melihat hal-hal sisi dari segala sisi dipertimbangkan, ternyata lebih banyak mudaratnya mungkin. buruknya pada anak. Dan kemudian saya mengumpulkan para wali murid bahwa peringkat kelas dengan sangat terpaksa saya tidak, alasannya saya keluarkan sama murid. Karena saya lebih baik, kata saya, punya murid bodoh beretika daripada punya murid pintar tidak. Kalau pintar itu bodoh masih bisa dibisarkan, diberi keterangan bisa jadi pintar. Tapi kalau sudah attitude moralnya udah betul. Kalau sudah moralnya hancur walaupun pintar itu kalengak kali deh. Nah, ini itu sudah dari saya masuk akhirnya tidak ada peringkat. Kemudian diberikan nama siswa gitu ya. Siswa teladan. Akhirnya diganti menjadi siswa teladan. Jadi wali kelasnya paling diperhatikan adalah basisnya atau titik beratnya pada moral dan etika. Moral dan etika sama guru, sama teman, bagaimana dia berempati pada teman, bagaimana dia bergotong royong, berkolaborasi dengan teman, walaupun nanti nilai akademik juga bisa jadi satu pertimbangan. Tapi titik berat pada moral dan akhlak. Karena bagaimanapun akhlak yang bagus akan menciptakan hidup yang lebih baik kepada diri sendiri, juga kepada lingkungan, Apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada siswa-siswi dari Bapak Agus ini? Memberi semangat atau bagaimana itu? Pada siswa saya bila semangat ya. Harus gitu ya. Iya, harus. Makanya tujuan saya banyak bekerja sama dengan stakeholder. Tujuan pertama adalah stakeholder itu para stakeholder memberikan cambuk pada siswa-siswi. Untuk tular mungkin bisa jadi, Bang. Iya, kan kemarin dari Babinsa Koramil, saya ini anak petani ini, tapi saya dengan semangat belajar menjadi seperti itu. Termotivasi. Pak Camat juga seperti itu, Pak Sugeng. Walaupun sekolah sampean itu sebenarnya agak pelosok gitu. Agak pelosok. Bahkan ketika Babinsa, 3 Babinsa dari Koramil memberikan materi upacara, sangat kaku. Luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa. Sekolah yang lebih tinggi di jenjang SMP kalah disiplinnya sama murid-murid sampean. Ya, nah, itu tujuan saya adalah memberikan cambuk, memberikan semangat bahwa walaupun kalian berada di pelosok desa, itu bukan tantangan, bukan hambatan buat kalian untuk sampai ke puncak. Nah, itu tujuan saya. Membangun semangat membakar semangat para siswa-siswi untuk tetap belajar terus belajar gitu ya. Demikian pemirsa channel Pendopo lupa ini perbincangan saya dengan Bapak Agus. Lupa, Bang. Bahkan terobosan saya. Oh ya, yang terakhir. Iya, yang terakhir itu ya. Jadi terobosan terakhir. Jadi tiap Sabtu setelah anak-anak senam, kemudian dari senam mengut sampah, kemudian ada istilahnya pengembangan diri. Bagaimana itu, Bang? Ya, pengembangan diri kan anak-anak kan
diberi minat dan bakat yang tidak sama, yang luar biasa. Oh, misalnya anak-anak senang bakatnya atau hobinya senang olahraga, diarahkan. atau musik, Iya, atau gimana? diarahkan. Alhamdulillah kan, ini kan bibit-bibit dari pengembangan diri yang juara OSN 2 ini kan, iya. Nomor 2, nomor 3 kan dari pengembangan diri. Setiap Sabtu sama guru PJOK-nya ke lapangan. Oh, iya. Jadi yang hobi olahraga langsung ke lapangan. Kemudian di sana kan juga ada peralatan Banjari yang dibantu oleh Pemdes Desa Penaungan. Ya. Karena ada guru juga pelatih Banjari, alumni pelatih Banjari. Itu saya berdayakan. Undang untuk melatih siswa saya untuk Banjari. Yang punya hobi Banjari. Yang punya hobi misalnya puisi ada juga. Yang punya hobi pidato ada juga. Yang punya hobi paduan suaranya nih Pak Ivan kan pakar juga. Iya, pakar. Jadi tiap hari Sabtu anak-anak sengaja apa yang ada dalam bakat minat mereka untuk dikembangkan. Betul. Dikembangkan. Paling tidak memang di situ Banjari juga komunitas Banjari di situ banyak. Ada 3-4. Ada 3-4 komunitas Banjari. Bahkan ada salah satu guru atau mungkin guru di situ yang bisa ngajarin. Iya, bisa ngajar. Alumninya juga banyak. Alumni dari SD sana. Banyak jadi sudah bisa punya grup juga pelatih. Itu yang saya datangkan, saya melatih putra putri saya. Jadi memang untuk khusus hari Sabtu di sekolah SDN Penaungan 3 ini diadakan kegiatan atau program yang menampung dari minat-minat para siswa-siswi peserta didik. Iya. Jadi ketika misalnya ada kondisional temporer, lomba langsung gitu ya. Langsung sudah karena sudah memang bakatnya dikembangkan. Misalnya punya bakat kaligrafi diarahkan, punya bakat melukis diarahkan. Ya seperti yang olahraga kemarin ini kan ya. U2SN. Iya. Itu tiap Sabtu memang digebulan sama Pak Agus. Agus guru olahraga digebulan terus. Jadi ketika dibutuhkan ini Pak, udah masuk. Alhamdulillah. Dua anak bisa juara 2 dan bisa juara 3. Jadi bukan dadakan lagi. Bukan gitu dadakan ya. lagi. Istilahnya anak-anak sudah siap gitu ya. Sudah siap. Jadi kemarin kan Agustusan gerak jalan. Iya betul. Memang tergantung dari kepala sekolah sebenarnya kalau program-program itu. Iya. Dengan minat-minat semacam itu guru juga harus harus produktif juga. Iya. Bahkan Bang kan saya dulu kendalanya saya kan kurang menguasai pramuka. Padahal katanya pramuka dulu ada di sekolah saya. Akhirnya saya mendatangkan pelatih pramuka ya. Dari Dempo ya langsung. Setiap hari Jumat datang. Ini udah jalan sudah. Jadi setiap Jumat anak pramuka latihan pramuka. Iya. Intrakurikuler pramuka. Mungkin ini nanti saya akan kolaborasi dengan sekolah terdekat. Setelah semester ini ada kegiatan tengah semester kita akan bersama. Wah, itu luar biasa. Istilahnya mengajarkan sosialisasi anak terhadap lingkungan juga berinteraksi. Demikian pemirsa Pendopo, channel Pendopo ini Pak. Ganti channelnya ini. Perbincangan saya dengan Bapak Agus Digento, beliau adalah guru kepala sekolah SDN Penaungan 3. Beliau juga tidak satu-satunya lagi guru penggerak di wilayah kecamatan angkatan pertama di Kabupaten Sumeneb. Iya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam setengah.